Halo guys, ini adalah hari keempat di mana gue public speaking secara spontan, tanpa edit-edit, tanpa setting dulu copywriting mungkin, dan narasi yang gue bikin tidak semuanya ini gue buat monolog dan gue langsung take video gitu. Gue agak speechless gitu karena perkembangan dari setiap kontennya tuh benar-benar progresnya tuh sangat baik gitu. Gue merhatiin dan ternyata memang benar kata pepatah bahwa ternyata kita tuh bisa dalam segala bidang. Kuncinya cuma satu, kita tuh harus membiasakan dalam bidang tersebut. Sesimpel itu sih ternyata public speaking gak menakutkan itu gitu. Oke, di sini gue mau ngebahas isu yang benar-benar menurutku penting juga karena gue adalah salah satu orang yang memiliki banyak keinginan atau kebutuhan yang sampai saat ini ngerasa bahwa kebutuhan atau keinginan gue itu belum sepenuhnya terpenuhi. Bahkan itu adalah penundaan yang memang gue gak tahu waktunya kapan gitu. Makanya judulnya adalah takaran waktu Tuhan dan takaran kita, takaran waktu kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang manusia gitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Gini teman-teman, rasa-rasanya gue benar-benar sadar gitu. Ketika kita punya keinginan atau kebutuhan, lalu Tuhan tuh nggak ngabulkan di waktu itu juga, kita tuh ngerasa bahwa apa maksud Tuhan gitu. Sedangkan kita benar-benar ngerasain bahwa ternyata kita tuh butuh banget barang tersebut misalkan, atau kita tuh butuh banget kondisi tersebut sekarang terlaksana gitu. Apa maksud Tuhan dari semua maksud yang dia berikan gitu? Kenapa dia nggak ngabulin? Padahal gua ngerasa bahwa ketika hal ini dikabulkan, gua bakal achieve sesuatu yang sangat besar gitu. Kalau misalkan sesuatu ini dikabulkan sekarang, gua bakal punya progres yang sangat bagus ke depannya. For example, contoh kayak dulu aku tuh ngerasa gitu bahwa waktu zaman SMA mungkin ya. Gua cerita waktu zaman SMA. Dulu gua waktu zaman SMA bener-bener ingin motor gitu. Jujur aja, bener-bener ingin motor, tapi itu tuh ada kebrek dengan salah satu distraksi yang ada di rumah mungkin, dan menuntut semua itu tuh tidak diwujudkan. Padahal gue mikir bahwa gue tuh sekolah jauh gitu, dan gue benar-benar butuh kendaraan untuk bisa sekolah lebih lancar mungkin, karena gue ngelihat bahwa kalau misalkan gue naik kendaraan ke sekolah mungkin gue memiliki waktu yang efisien, entah itu nanti ketika pulang ke rumah dengan cepat gue bisa belajar, gue bisa mengeksplor lebih terkait materi yang udah dipelajari dan lain-lain. Tapi ternyata semua itu tidak terkabul sampai gue naik dan lulus di SMA gitu, bayangin teman-teman. Dan akhirnya terkabulnya adanya kendaraan itu di lulus SMA. Beberapa motor mungkin ya udahlah, itu pengalaman gua gitu. Punya punya silih berganti motor gitu. Dan ibrohnya apa? Hikmahnya apa? Ternyata kalau misalkan gua telusuri gitu, kalau misalkan dulu gua punya motor di zaman SMA, mungkin gua juga mikir bahwa kemudaratannya lebih besar gitu daripada kemaslahatannya itu sendiri gitu. Dan memang mekanisme Allah tuh memang kayak gitu, memang memang sayang gitu kenapa hal yang kita butuhin atau kita inginkan itu belum terkabul tuh karena memang kitanya belum siap aja. Memang banyak kemudaratan yang akan terjadi nantinya gitu. Dan teman-teman di sini tuh harus meyakini akan hal-hal tersebut. Makanya kan Allah tuh berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah tuh mengetahui sedangkan kita tuh terbatas gitu. Kita tuh tidak mengetahui apapun gitu. Jadi karena Allah mengetahui yang belakang, sekarang, in the future dan masa depan gitu. Jadi Allah tuh bakal ngasih yang terbaik buat kita gitu. Jadi memang tugas manusia tuh hanya effort, hanya kasih bentuk ikhtiar aja gitu. Kadang gini, kita tuh harus punya mindset di mana kalau misalkan kita punya kebutuhan atau keinginan yang tidak terkabul hari ini atau tidak terkabul sekarang ini, mungkin memang itu tuh sesuatu yang banyak mudaratnya pertama. Kedua, mungkin itu tidak terkabul karena Allah tuh pengen mengganti dengan sesuatu yang lebih besar, entah itu nanti di dunia. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, pasti di akhirat tuh bakal dikabulkan, dan gua yakin akan hal tersebut. Dan menurutku memang jalan Allah untuk mengabulkan sesuatu yang kita butuhkan tuh sangat indah gitu. Dan gue ngerasa bahwa dengan handphone yang sekarang gue punya dipakai konten itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas gue saat ini gitu. Dan ini tuh benar-benar make sense banget gitu, Allah tuh ngasih di waktu yang tepat gitu. Jadi
Pokoknya mah semangat gitu. Kita jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti untuk meminta apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, dan harus yakin bahwa semua itu bakal terkabul. Kalaupun jadi mindset seorang muslim itu harus kayak gini. Kalaupun misalkan hal tersebut tidak dikabulkan di dunia, pasti akan diganti di akhirat. Sesimpel itu. Jadi pada intinya gak akan ada doa yang sia-sia. Ini pernyataan terakhir bahwa coba teman-teman baca bukunya The Art of Letting God, karyanya Mizi Wahid. Itu benar-benar tentang bagaimana kita tuh bisa menerima apa yang kita butuhin dan apa yang kita inginkan ketika memang itu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan gimana cara kita meresponnya gitu. Coba baca buku. Thank you.